Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabi habibina ya rabbana mansuna billahi Manu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Salamu ya Kabir, ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Wahhab ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudhiru ya Sami ya Basiru ya Ahad ya Adu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Habib ya Mukiru ya Aziz ya Jalilu ya Karim ya Rafimu ya Mujib ya Wasiu ya Habib ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syarif ya Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Amin ya Musi ya Mufiu ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Ayu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'ahid ya Awalu ya Akhir ya Dhalilu ya Qadir ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Mustaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malika Mulki ya Jalali wal Ikram ya Musitu ya Jamil ya Warimu ya Muni ya Maniu ya Dharu ya Nafiu ya Nur ya Hadi ya Badiu ya Baqi ya Warisu ya Hasidu ya Sabur Azza Jalalihu bi asma'ika husna ighfirlana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina min sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala nusrina wal darajina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sanana daiman hayatina bil khairi khairina syari khairina wa qurrata jauna abironin lamuna balim aqasidana wa lihawaitana walhamdulillahina alladzi hadana Salli wa sallim ala khairi rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, orang tua kita diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Saya absen dulu. Kemarin tidak masuk Lilin. Sekarang masuk tidak? Tidak. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya.
Kita doakan semoga lekas sehat, bisa kembali belajar bersama kalian. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita refresh dulu pikiran kita, biar kita semangat, biar tidak ngantuk. Monggo, silahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Tahu. Bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nomor 1. Nomor 2. 5 kali nomor 5. Bapak. Ya, makasih. Terima kasih, semoga kalian tidak mengantuk. Pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Perbedaan browsing sama prom. Browsing itu apa pengertiannya? Siapa yang ingat? Adalah proses menjelajahi atau menelusuri internet atau dalam Tujuan browsing apa? dari atau melihat informasi. Contoh browser yang digunakan untuk browsing. Yang lain jawab. Contohnya Google Chrome. Terus apa lagi selain Google Chrome? Mozilla. Terus apa lagi? Apa? Microsoft. Nah, terus apa lagi? Ada Opera. Opera mini bukan Opera Pan Java ya. Kalau Opera Java nanti kalian ketawa-ketawa terus. Terus yang Chrome apa? Chrome adalah elemen dalam web atau aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Contohnya apa? Menulis pendaftaran, login, Chrome ya. Tadi sudah betul jawabnya? Betul tidak? Coba yang lain, jawaban yang lain. Chrome apa? Chrome apa? Tadi terus itu bukan al, tapi prompt itu tujuannya memberi instruksi. Contohnya ada ChatGPT, terus ada juga di Facebook, di pada apa itu? Di WhatsApp ada Mbak Meta. Ada Meta. Terus ada juga itu Cici, Mbak Cici yang sering dada-dada itu. Itu kan kita harus memberi perintah. Yang kita pelajari pada hari ini, kita akan mempelajari ChatGPT. Sudah
Pernah kalian menggunakan ChatGPT? Cara kerjanya bagaimana ChatGPT itu? ChatGPT itu cara kerjanya ada 3 tahapan yang utama. Yang pertama apa? Yang sudah pernah menggunakan? Apa itu? Retraining. Ya, yang kedua? Apa artinya fine tuning? Agar jawaban lebih akurat, aman, dan cepat. Yang ketiga? Apa? Menghasilkan jawaban berdasarkan prompt atau berikan pembukaan. Bagus. Jadi kalian dalam menggunakan aplikasi ChatGPT itu ada 3 yang paling utama. Yang kalian harus perhatikan yang nomor 2 itu disesuaikan agar jawaban lebih akurat, aman, dan relevan. Kira-kira kalau menggunakan ChatGPT ini kalian boleh download atau menyontoh pekerjaan orang lain tidak? Boleh tidak? Dalam etika kita di dunia maya itu tidak diperkenankan menyontoh pekerjaan orang lain. Kalau zaman dulu kalian googling, ya, bahasa gaulnya kan googling itu. Di situ kan kalian bisanya cuma mencari, mendownload, mengedit. Nah, sekarang kita latihan berpikir komputasional atau berpikir kritis. Di setiap pertanyaan yang kita ajukan itu harus kita baca dulu, sudah pas atau belum. Kita lanjutkan. Siswa itu memerlukan ChatGPT tidak? Kenapa? Kok perlu? Bisa membantu mengerjakan tugas. Terus selain itu bisa belajar secara mandiri. Bisa membantu kita membuat ide atau konten. Terus apalagi? Melatih kita untuk tadi berpikir kritis dan etis. Apalagi selanjutnya? Menyiapkan kompetensi digital di masa depan. Karena di masa depan itu kita itu akan terkalahkan dengan makhluk mati seperti robot. Robot itu mati tapi bisa berpikir, bisa berjalan. Kalau zaman dulu kita perang itu pakai bambu runcing berhadap-hadapan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang perang itu sudah semuanya robot. Menerbangkan pesawat tempur dari ratusan kilometer sudah pakai robot. Mobil aja kalau mau nabrak bisa berhenti sendiri. Nanti lama-kelamaan kalau kalian berangkat sekolah itu tinggal ditekan on, sudah dijemput sama kendaraan pribadi, diantar sampai sekolahan tanpa ada sopirnya. Tapi saya yakin kalian pasti takut di jalan. Jangan-jangan ditabrakkan. Sekarang selanjutnya apa? Manfaatnya ChatGPT. Apa manfaatnya? Membantu memahami konsep belajar secara interaktif. Contohnya,
Contohnya apa? Contohnya apa, Mbak? Contohnya apa? Contohnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan apa itu algoritma dan berikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian setiap hari itu berpikir, membuat planning, bangun tidur mau apa, sampai nanti berangkat sekolah, setelah di sekolahan mau apa, pulang sekolah mau apa, kita rancang. Selanjutnya, pemanfaatan ChatGPT tadi. Selanjutnya yang kedua, tadi yang pertama, ChatGPT sebagai asisten belajar. Yang kedua, ChatGPT sebagai tukar coding pribadi. Jadi maksudnya tukar coding pribadi itu bisa membantu latihan. Misalkan latihan memprogram, latihan kalian mau masak, bisa tanya di situ, bumbunya apa, caranya memasak bagaimana. Kalau nanti misalkan kok masaknya itu kok terlalu manis atau terlalu asin, bagaimana cara merubahnya biar masakan itu menjadi enak. Sekarang contoh dari ChatGPT sebagai tukar coding pribadi apa? Contohnya? Sudah pernah? Belum pernah? Kita bisa minta bantuan menulis kode Python sederhana untuk menampilkan bilangan ganjil. Itu di pelajaran matematika, algoritma, mungkin pernah kalian belajar itu. Pernah kalian pelajari itu. Tapi mungkin waktu pelajaran kalian ngantuk. Karena kalau pelajaran angka biasanya kalau nggak bisa ngantuk. Siapa yang sering ngantuk di pelajaran matematika? Sekarang sudah ada ChatGPT, tidak boleh mengantuk. Kalau mengerjakan soal bisa minta bantuan kepada ChatGPT. Atau bisa minta bantuan kepada Cici. Di situ tinggal moto apa soalnya, suruh mengerjakan, nanti sudah jadi. Kalau nggak bisa nanti itu kan kalian setelah minta bantuan dikoreksi betul tidak perintahnya dengan jawaban. Nah kalau betul nanti kalian mencari bagaimana, terus tadi dipelajari. Makanya tadi disuruh berpikir kritis, kalian pelajari. Terus diulang-ulang, nanti kan rumusnya kan apal. Yang ketiga selanjutnya, ChatGPT sebagai ChatGPT untuk kreasi konten digital. Jadi maksudnya konten digital itu tuh apa kalau di jurusan kalian? Mempromosikan, apalagi desain. Di mempromosikan desain atau mempromosikan produk. Nah sekarang kita akan mempelajari membuat presentasi konten. Tapi nanti kita lanjutkan dulu. Yang keempat, ChatGPT untuk ide proyek dan produk inovatif. Contohnya bisa membantu kita dalam merancang ide proyek berbasis teknologi. Contohnya, saya ingin membuat alat pendeteksi sampah otomatis. Tolong bantu buatkan ide konsep dan alat bahan yang saya perlukan. Nah, nanti itu contoh sederhana. Kita lanjut dulu. Yang kelima. ChatGPT sebagai alat
ChatGPT sebagai alat refleksi dan literasi. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus melatih menulis refleksi dan berpikir kritis. Jadi kita harus selalu berpikir kritis dalam menggunakan teknologi. Jangan langsung percaya. Sekarang etika penggunaan ChatGPT. Apa etikanya? Jadi kita dalam menggunakan ChatGPT itu harus bertanggung jawab. Contohnya, tidak boleh menyontek atau menyalin jawaban punya teman, tetangga, punya pacar juga enggak boleh. Terus tidak menggunakan bahasa yang tidak baik, harus gunakan bahasa yang santun, yang sopan. Memeriksa ulang kebenaran informasi. Jadi kalau kalian dapat informasi dari teman atau dari siapa, kalian pikir dulu kebenarannya. Jangan langsung percaya. Kenapa kok tidak boleh langsung percaya? Karena di media sosial itu sekarang banyak sekali postingan-postingan yang tidak bagus. Kalau kalian langsung percaya, akan menimbulkan fitnah. Contoh, ada isu, kalian toko percaya. Itu kalian harus dipikir dulu kebenarannya. Kemarin saya pernah ketemu teman waktu menjemput anak sekolah saya. Itu cerita, itu kok ada pesawat terbang jurusan ke Kaliangkrik. Apa benar? Pernah lihat kalian di TikTok atau di Instagram atau di YouTube? Pernah toh? Itu kan editan. Itu orang yang tidak mau berpikir percaya seperti itu. Kan kalau dinalar kan nggak mungkin naik pesawat langsung loncat terbang saya pasar Kaliangkrik belanja, kan tidak ada. Harus ada tempat untuk naik, harus ada bandaranya, harus ada terminalnya pesawat, adanya di sana terminal angkot. Selanjutnya, sekarang caranya mengakses ChatGPT. Yang pertama, kalian masuk di buka situs di chat.openai.com. Silahkan kalian bisa mempraktekannya. Tiap kelompok bisa mempraktekannya. Sudah dicoba? Buka? Sudah dicoba? Coba, dicoba. Setelah dicoba, bisa masuk, kalian terus, apa kira-kira? Login menggunakan akun Google atau email, atau kalau tidak ya langsung dilewati itu juga bisa. Tapi kalau dilewati itu nanti jawabannya kurang peka. Nah, setelah itu nanti kalian terus di situ kan muncul mulai percakapan. Sudah muncul. Nah, coba kalau sudah sekarang kalian praktekkan. Dalam minta bantuan ke ChatGPT, kalian harus pertama kali memperkenalkan dulu. Contoh, perkenalkan nama saya Lilin, kelas 11 Tata Busana. Minta tolong buatkan desain busana anak. Misalkan seperti itu. Dicoba. Minta
buatkan busana anak atau mau minta sesuatu apa yang kalian mau silahkan. Tapi asal jangan minta uang. Pasti tidak dikasih kalau minta uang. Ya, dicoba. Kalau sudah dicoba, coba dibaca. Sudah tepat belum jawabannya si dia? Mungkin dia jawabnya kurang tepat. Sudah dicek? Kalau tidak kurang pas, coba perintah lagi. Tadi kan kurang kelasnya, ditambahi kelas 10 atau kelas 11. Jurusan tata busana. Atau kalian juga bisa perkenalkan namanya siapa? Jurusan misalkan Tata Boga. Tata Boga itu kan membuat masakan. Kalian cari menu masakan hari ini yang paling enak, resepnya apa, dan cara membuatnya bagaimana. Nanti kalian diajari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau sudah jelas? Kalau sudah, silakan sekarang kalian saya kasih tugas membuat ide naskah singkat untuk promosi sekolah bertema SMK Hebat siap bersaing di era digital. Yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan kalau sudah jadi dikirim ke email saya, nanti saya buka di sini. Silakan maju ke depan tinggal membaca. Salah satu menjadi operator. Enggak usah, langsung aja enggak apa-apa. Ayo. Siapa yang jadi juru bicaranya? Yo. Oke. Langsung. Ada penjelasan ya dari nah SMK Hebat siap bersaing di era AI kreatif trendy dan siap bersaing di era AI. Oke, dengan jurusan yang pertama, jurusan tata busana membekal siswa dengan keterampilan desain dan budaya dan inovasi untuk berbasis teknologi. Kami menciptakan karya yang memasukkan tradisi dan modernitas. Oke, apa yang dipelajari di jurusan tata busana? Di jurusan tata busana kita yang pertama mempelajari tentang desain dan ilustrasi busana digital. Yang kedua, pembuatan pola dan desain profesional. Yang ketiga, desain berbasis AI, future traditional wear. Yang keempat, produksi dan promosi fashion. Oke, karya dari siswa-siswa tata busana bertema future traditional wear, koleksi desain busana digital terinspirasi dari AI. Setiap karya mencerminkan kreativitas dan budaya Indonesia. Testimoni siswa belajar di jurusan tata busana membuat saya lebih percaya diri dan kreatif. Saya bisa membuat desain digital dengan bantuan AI. SMK Tata Busana. Oke, ayo bergabung dan bila bagian dari generasi kreatif SMK yang siap bersaing di era kecerdasan buatan, berkarya, berinovasi, dan berprestasi. Oke,
Sebelum saya tutup, ikutilah kami di media sosial. Di Instagram kami yaitu dekat Olahraga Bersama, email kami info@smkbersama.co.id. Siap bersaing di AI. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah berkenan untuk maju pertama. Untuk yang kelompok yang lain, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, kita refleksi dulu pembelajaran pada hari ini. Yang apa manfaat ChatGPT dalam mendukung belajar kamu? Yang kedua berikutnya, bagaimana perasaan kamu saat belajar? Apa tantangan yang kamu hadapi? Selanjutnya, bagaimana cara kamu menggunakan ChatGPT secara etis di masa depan? Silakan refleksi ini kalian jawab, minggu depan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kita bacakan oleh-oleh. Ilmu dicari karena Allah agar hidup jadi berkah. Belajar coding penuh tabah, niatkan hati jangan menyerah. Semoga penerang di dunia hingga akhir zaman. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai jumpa di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.